Ini bulat bukan berarti tumpul, traumatis. Karena jadi ambil di ujung, hanya aman, nggak akan. Yang pertama adalah, nah kegunaannya apa? Jaringan subkutan. Hai, banyak yang bertanya kan ya, kalau sebagai dokter, kalau ketemu luka tuh kita sebaiknya menjahitnya pakai benang apa gitu kan ya. Nah, pada kesempatan kali ini, Doksdan mau menjelaskan tentang bagaimana cara kita menangani suatu luka ya, terutama tentang bagaimana cara menutup luka gitu ya. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menutup luka. Yang pertama itu tentunya dengan cara menjahit. Yang kedua dengan cara diplester. Dan yang ketiga itu dengan cara diberi lem. Ya. Nah, tapi sebetulnya sebelumnya kita harus tahu dulu ya bahwa luka itu supaya sembuh itu ada 3 cara luka itu bisa sembuh. Yang pertama yaitu yang kita kenal dengan nama primary healing. Jadi primary healing atau sembuh secara primer itu tepi luka, ketika ada luka ya, anggap ini luka dia gap gitu ya. Maka primary healing itu adalah luka, tepi luka dengan tepi lukanya harus ditemukan. Jadi epitel kulit dengan epitel kulit ketemu. Nah, supaya ketemu maka tadi yang Doksdan bilang, ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Dengan dijahit, dengan diplester, atau dengan diberi lem. Nah, cara lainnya apa? Cara lainnya ada juga, yaitu dengan kita cangkok kulit. Jadi kalau gapnya terlalu jauh, kita cangkok kulit, atau malah kita lakukan flap. Tapi kita nggak akan berbicara tentang flap atau graft ya. Tapi kita bagaimana menutup luka ya secara konvensional. Nanti Doksdan akan lebih menjelaskan ke arah sana. Nah, yang kedua itu namanya secondary healing. Secondary healing atau penyembuhan secara sekunder itu dilakukan kepada luka-luka yang sudah infeksi atau sudah melewati golden period-nya. Jadi kita tahu bahwa golden period suatu luka itu adalah waktu emas bahwa luka itu belum terinfeksi, belum ada kontaminasi, yaitu sekitar 6-8 jam ya setelah kejadian. Nah, jadi kalau yang sekunder healing itu otomatis kita tidak mempertemukan tepi kulit dengan tepi kulit, tapi luka itu kita biarkan dirawat secara terbuka, secara konvensional, bisa dengan salep atau dengan povidone iodin gitu. Nah, itu kita menyembuhkan luka dengan cara dia merangsang terjadinya granulasi sehingga akan menutup sendiri. Yang ketiga yaitu dengan cara tertiary healing atau penyembuhan secara tersier. Nah, penyembuhan secara tersier itu yang pertama adalah kita membiarkan dia sembuh secara sekunder dulu, lalu ketika granulasinya sudah naik dan akan mendekati, untuk mempercepat maka kita lakukan penjahitan atau penutupan luka gitu. Ya, jadi ada 3 macam penyembuhan luka, primer, sekunder, dan tersier. Nah, benang, plester, dan lem itu kita gunakan untuk primary healing. Nah, sekarang bagaimana sih caranya kita mau memilih benang apa, atau kapan kita harus gunakan plester, atau kapan kita gunakan lem gitu ya. Nah, Doksdan mau jelaskan dulu tentang bagaimana cara kita memilih benang. Di sini Doksdan punya 3 contoh benang ya. Yang pertama ini namanya benang Prolen. Yang kedua ini namanya Silk. Yang ketiga ini namanya Vio. Ya. Nah, jadi teman-teman lihat itu nama dagangnya. Tapi untuk benang sendiri, teman-teman harus tahu ada beberapa pembagian benang. Yang pertama adalah benang itu sintetis atau alami. Ya, jadi benang sintetis atau alami. Yang kedua, benang itu terdiri dari 1 helai atau lebih dari 1 helai. Istilahnya monofilamen atau multifilamen.
Nah, kalau multifilamen itu bentuk benangnya seperti rambut yang dikepang. Jadi berpilin gitu, seperti ini gitu. Ya. Kalau monofilamen itu ya satu benang saja, utuh gitu. Jadi tadi pembagiannya sudah natural, alamiah atau sintetik. Yang kedua multifilamen atau monofilamen. Yang ketiga, benang itu diserap atau tidak diserap. Istilahnya absorbable atau non-absorbable. Dan yang keempat, benangnya itu traumatis atau atraumatis. Jadi kalau yang atraumatis itu artinya A itu tidak, traumatis berarti tidak traumatis. Nah, benang yang atraumatis itu artinya jarum dan benangnya itu menjadi satu. Tapi kalau yang traumatis itu jarum dan benangnya terpisah, ya. Nah, di sini Dok Dan punya beberapa contoh dan ini termasuk jenis benang yang atraumatis karena di sini sudah ada jarum sekaligus benang yang jadi satu. Nah, yang mau Dok Dan kasih lihat adalah ketika teman-teman menerima benang, ya, teman-teman harus tahu ini benang apa. Ya, contohnya seperti di sini, ini namanya benang Prolen, ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat, ya, ini benang sintetik atau alamiah. Nah, di sini ini benang sintetik. Lalu di sini ada gambarnya, ya, ada jarumnya. Jadi yang segitiga ini adalah model jarumnya. Di sini teman-teman lihat nih model segitiga. Nah, sementara di sini modelnya bulat. Jadi ini jarumnya tumpul. Dan yang ini jarumnya segitiga. Ini bulat, maaf, ini bulat bukan berarti tumpul, tapi bulat tajam, cuma ujungnya itu bulat, gitu ya. Nah, kegunaannya apa jarum bulat dan jarum segitiga? Jadi kalau jarum bulat, ini gunanya adalah untuk menjahit di jaringan subkutan. Ya. Sementara kalau yang segitiga, ini gunanya untuk menjahit pada kulit. Oke, jadi teman-teman lihat, ini sintetik atau alamiah, kemudian jenis jarumnya. Di sini selain ada keterangan jarum, juga ada keterangan panjangnya, ya. Jadi kalau untuk jarum, di sini di bagian atas ada 25 mili. Jadi panjang jarumnya 25 mili. Sedangkan di bawah ada keterangan 45 cm, itu menandakan panjang benangnya. Ya, jadi panjang benangnya hanya 45 cm. Lalu di sini ada ukuran 3 strip 0. Ini ukuran kaliber dari benangnya. Nah, kaliber benang ini ukurannya memang 3 strip 0, ini kita baca 30. Jadi urutannya itu kalau 30, 40, 50 itu makin besar angkanya, itu berarti benangnya itu semakin tipis kalibernya. Jadi benang 10-0 dengan benang 20 itu lebih besar benang 20. Jadi ada mulai dari 10-0 sampai 20, ya. Lalu 0, jadi tidak ada 1-0, tapi 0, lalu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, makin 1, 2, 3, makin ke arah besar, 4, itu berarti benangnya makin tebal, ya. Jadi kalau 10-0 itu makin tipis, 10 berarti makin tebal dia. Nah, terus yang teman-teman perlu ketahui adalah ini, ya. Ketika di benang ini, teman-teman akan lihat dia ada keterangan non-absorbable. Artinya benang ini tidak diserap. Karena tidak diserap, maka benang ini harus dicabut, ya, harus dilepas. Oke? Ya, jadi kita ulangi sekali lagi. Di sini ada ukuran benang, dia 30. Lalu ada bentuk jarumnya, segitiga atau bulat. Lalu ada model jarumnya, setengah lingkaran atau 2/3, ya. Dan ini ada panjang benangnya. Di sini juga ada panjang jarumnya.
Nah, ini tadi yang Dok Dan bilang, ini model benang atraumatis ya. Jarum dan benang menempel menjadi satu. Gitu ya, udah jelas ya. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa lihat perbandingan nih. Jarum, benang 20 dan 30. Tuh, kalau teman-teman lihat. 20 itu jarumnya benangnya sudah terlihat lebih tebal ya. Nah, jadi teman-teman ketika melihat benang itu harus tahu gitu. Minimal benang ini ukurannya berapa, jarumnya seperti apa, dan bisa diserap atau tidak, begitu ya. Nah, selain dengan menjahit, tadi Dok Dan bilang ya, kita bisa menjahit, maka kita bisa juga dengan cara melakukan plester ya. Jadi ini ada plester, mereknya Steri-Strip, dikeluarkan oleh 3M. Nah ini kalau ada luka, maka kita bisa dekatkan luka itu ya. Tapi ini hanya berlaku untuk luka yang superficial. Ya, luka superficial dan luka bersih ya. Jadi tinggal kita plester, tarik ya, didekatkan ujungnya, semua sepanjang luka itu kita plester. Nah, itu bisa ya. Nah, ini adalah contoh Steri-Strip yang sudah kita buka ya. Kita akan perlihatkan cara pakainya. Jadi kan sepanjang ini nih, kita potong secukupnya ya. Misalnya segini ya, sesuai dengan lebarnya luka. Nah, di sini ini ada 3 ya, ada 3 strip dan ini tinggal kita belah aja dari samping. Nah, terlihat kan ya, itu ada 3. Nah, kemudian kita ambil dengan pinset. Ambil pinset, lalu ini kita taruh di lukanya. Pinset, kita taruh luka dan ini kita tarik gitu. Jadi kulitnya kita bisa lihat kita tarik gitu. Dan ini pasang lagi sebelahnya, kulitnya kita tarik begitu ya. Nah, ini juga kita tarik. Yes, jadi kurang lebih seperti itu. Dan ini adalah lem ya, lem yang kita pakai. Ini mereknya Dermabond, nah Dermabond ya. Dan ini juga kita pakai ya. Jadi untuk luka yang superficial. Dan sayangnya luka ini tidak boleh untuk luka yang terbuka. Jadi seandainya kita sudah jahit, ya baru ini boleh kita kasih lem. Ya, lemnya ini juga bersifat waterproof. Wih, gila, keren kan? Jadi kalau udah kita kasih waterproof ini, maka pasien boleh mandi. Lukanya aman, nggak akan kena air ya, karena lem ini waterproof dan dia akan larut kira-kira dalam waktu 10 hari sampai 2 minggu. Nah, kira-kira itu ya contoh benang yang Dok Dan sering pakai. Nah, nanti bagaimana cara kita melakukan penjahitan luka dan bagaimana kita melakukan kegiatan operasi lainnya, nantikan di sesi berikutnya ya.